ke-20 maksud saya. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Saya bacakan buat saudara. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Dalam bahasa aslinya, dalam beberapa terjemahan atau dalam kitab Injil yang lain ditulis batu itu tergeletak, batu itu bergulir. Tapi dalam bahasa aslinya, batu itu terpental, saudara. Jadi batu itu tidak bergulir, batu itu terpental. Itu menandakan bukan kekuatan manusia, sebab batu penutup kubur Kristus itu beratnya seberat 2 ton. Dan itu terpental. Haleluya. Siapa yang bisa mementalkan batu seberat 2 ton? Kalau bukan kekuatan supranatural. Haleluya. Ayat yang kedua. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan itu terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus yang tidak terlekat dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Haleluya. Ketika saya membaca ayat-ayat ini, ada beberapa pertanyaan yang muncul di dalam hati saya. Kalau saudara baca di situ ada 3 orang yang melihat peristiwa kubur Yesus yang terbuka. Yang pertama adalah Maria Magdalena. Ketika dia melihat kubur itu terbuka dan melihat mayat Yesus sudah ada di situ, dia lari, dia mencari seseorang yang bisa diajak ngomong. Mayat Yesus telah dicuri, dan dia ketemu Petrus. Dia ketemu dengan Petrus, dan Alkitab mencatat dia bukan hanya ketemu dengan Petrus, dia ketemu dengan 1 orang murid yang lainnya. Di ayat yang kedua tadi. Ini dia, di ayat yang kedua. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain. Jadi rupanya di situ ada 3 orang. Maria Magdalena, Petrus, dan murid yang lain. Ini dia. Lalu singkat cerita, Petrus menjadi tergopoh-gopoh. Mereka bertiga kembali lagi lari ke dalam kubur itu. Nah, rupanya murid yang lain ini larinya lebih cepat. Mungkin dia lebih muda dari Petrus. Jadi dia lari lebih cepat. Dan rupanya murid yang lain ini lari lebih cepat dan sampai di mana, di kubur. Dan kemudian ketika dia melihat kubur Yesus, tapi dia nggak masuk. Lalu disusullah Petrus. Ini dia. Ayat yang kelima tadi, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Lalu setelah itu datang Petrus. Setelah Petrus datang, dia masuk ke dalam. Dia melihat kain terletak dengan rapinya dan lain sebagainya. Setelah Petrus masuk, baru murid yang lain ini, orang yang ketiga ini, dia masuk ke dalam. Baru orang yang ketiga ini dia masuk ke dalam. Dan begitu dia masuk ke dalam, ada satu hal yang saya lihat. Saya tertarik dengan ayat yang ke-8. Maka masuklah juga murid yang lain itu, orang ketiga tadi, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Maksudnya dia percaya apa? Dia percaya bahwa Yesus bangkit. Ayat 9 menerangkan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi rupanya begitu murid ketiga ini, murid yang lain masuk dan begitu melihatnya dia langsung percaya. Masalahnya adalah begini, saudara. Di situ ada 3 orang. Yang pertama Maria Magdalena, yang kedua Petrus, dan yang ketiga adalah murid yang lain ini. Masalahnya adalah begini, mereka melihat peristiwa yang sama, mereka mengalami peristiwa yang sama, tetapi kenapa yang 2, Petrus dan Maria Magdalena, nggak mengerti apa-apa?
Tetapi murid yang ketiga, murid yang lain ini dia mengerti. Dia langsung mengerti, dia langsung paham bahwa Yesus tidak dicuri, Yesus tidak kemana-mana, tapi Yesus bangkit. Ketika saya berpikir hal ini, lalu saya coba merenungkan dan kembali lagi, ternyata saya dituntun lagi di satu ayat. Saya diajak kembali oleh Roh Kudus di ayat yang kedua. Mari saya ajak baca. Rupanya ini yang menjelaskan kenapa si murid yang ketiga ini mengerti bahwa Yesus itu bangkit. Lalu dan pertanyaannya, siapa murid yang lain ini? Saya ajak saudara lihat. Ia berlari, ayat yang kedua kita kembali lari. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus. Nah ini dia. Jadi rupanya murid yang lain ini adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Saudara tahu siapa murid yang dikasihi oleh Yesus? Saya percaya Yesus tidak punya anak emas. Saya percaya Yesus tidak membeda-bedakan. Tetapi dari sisi para penulis, mereka melihat bahwa murid ini adalah murid yang dikasihi Yesus. Dan kalau berbicara murid yang dikasihi Yesus, semua orang pasti sepakat itu adalah Yohanes. Semua sepakat bahwa murid yang dikasihi adalah Yohanes. Ini dia. Pertanyaannya adalah begini, saudara. Kenapa? Sekarang kita sudah tahu murid yang lain itu siapa. Kita sudah tahu tadi yang kita baca siapa itu, ternyata itu Yohanes. Nah pertanyaan begini, saudara. Kenapa begitu Yohanes melihat dalam kubur, dia langsung percaya? Sedangkan Petrus dan Maria dalam bahasa Ibraninya plonga-plongo. Itu bahasa Jawa, saudara. Jangan dicari di kamus Ibrani, saudara akan ketemu. Kenapa Maria dan Petrus plonga-plongo dia nggak tahu, tetapi kenapa Yohanes langsung tahu dan dia langsung percaya bahwa Yesus bangkit. Padahal mereka di peristiwa yang sama, melihat hal yang sama, tapi mereka nggak ngerti apa. Jawabannya sederhana, saudara, ternyata. Karena begini, rupanya Yohanes ini adalah murid yang paling dekat dengan Yesus. Saya kembali lagi tetap percaya Yesus tidak punya anak emas. Tetapi ada orang-orang yang sengaja menempelkan dirinya kepada Yesus. Ada orang yang gak sungkan. Ada orang yang memang benar-benar mau belajar. Ada orang-orang yang mau mendekatkan dirinya kepada Yesus. Hei, Yesus terbuka buat ke-12 muridnya. Tapi rupanya cuma ada 1-2 orang yang berani mendekat dan selalu ada di samping Yesus. Salah satunya adalah Yohanes. Maka saya beritahu buat saudara, kalau saudara ingin belajar sesuatu, jangan sungkan. Kalau saudara ingin mendapatkan sesuatu, jangan sungkan. Tempel orang-orang yang berhasil. Kalau saudara mau hidup saudara berhasil, bergaulah orang yang sudah berhasil. Dan jangan sungkan. Dekati dia, tanya dia, jangan malu. Amin. Dan rupanya Yohanes, dia adalah seorang murid yang selalu pengen dekat dengan Yesus. Ini dia. Bahkan dalam Alkitab mencatat dia selalu di samping Yesus. Dalam peristiwa The Last Supper, perjamuan terakhir, dalam kitab Yohanes 13 ayat 23 sampai dengan 25. Saudara akan mengerti di sini, bahkan Petrus pun tidak terlalu berani untuk mendekat pada Yesus. Saya ajak saudara buka Yohanes 13 ayat 23. Yohanes pasal yang 13 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-25. Ini dia. Mungkin kita baca dari ayat yang ke-21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkan. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, hei, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Jadi Petrus pun mau bertanya sama Yesus, sungkan, takut. Dia suruh siapa? Yohanes, karena dia pikir Yohanes kan paling dekat. Jadi dia berbisik kepada Yohanes, coba kamu tanya siapa dia. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Dari sini saudara akan mengerti bahwa memang Yohanes ini sejak dia dekat dengan Yesus. Bahkan sejak awal saya mulai mencari siapa ini
Kenapa Yohanes disebut murid yang dikasihinya? Karena ternyata ini karena begini saudara, sejak awal Yohanes ini mengikut Yesus. Begitu dia ikut Yesus, dia tinggal bersama dengan Yesus. Dan mari saya beritahu saudara, Yohanes ini adalah salah satu murid utama dari Yohanes Pembaptis. Saya ajak saudara buka dalam kitab Yohanes pasal yang pertama ayat 35. Sedikit kita mengerti sedikit, karena saya berdoa biar Paskah kali ini setiap orang yang belum mengenal Yesus, mereka mendapatkan keselamatan oleh karena korban Yesus. Tetapi setiap orang yang sudah mengenal Yesus, mereka yang sudah percaya Yesus, mereka lebih lagi mengenal. Bukan jadi seperti Petrus, dekat dengan Yesus, tapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kita harus menjadi seperti Yohanes, sehingga kita tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Apalagi dalam kondisi seperti ini, ekonomi sulit di mana-mana, semua orang ketakutan keluar karena virus corona. Setiap orang yang dekat dengan Tuhan, maka dia akan tahu apa yang harus dia kerjakan. Maka saya berdoa Paskah kali ini bukan hanya kita merayakan kebangkitan dan kemenangan Yesus, tapi setiap saudara memiliki pengenalan yang lebih lagi dengan Tuhan. Dan setiap orang yang tidak percaya Yesus, mereka juga mendapatkan keselamatan melalui Paskah kita kali ini. Yohanes pasal yang pertama ayat 35 sampai ke 40. Saya bacakan buat saudara. Saya tadi sampaikan bahwa Yohanes ini adalah murid utama dari Yohanes Pembaptis. Ini adalah awal-awal ketika Yohanes, murid yang dikasih ini, ketemu dengan Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Perhatikan, dua orang muridnya, salah satunya adalah Yohanes. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Jadi mereka langsung mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihat." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu, dan sejak hari itu, mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Jadi dua orang itu adalah Andreas dan Yohanes sendiri, murid daripada Yohanes Pembaptis. Jadi memang Yohanes ini sejak awal sudah terus mendekat pada Yesus. Bahkan begitu awal, sejak dia bertemu dengan Yesus, dia langsung tinggal bersama Yesus. Jadi artinya begini saudara, ada kedekatan tersendiri antara Yohanes ini dengan Yesus. Makanya, makanya saya berani mengambil kesimpulan bahwa makanya ketika Yohanes melihat ke dalam kubur dan melihat kain peluhnya tergulung rapi, semuanya rapi, Yohanes langsung tahu apa? Bahwa Yesus tidak dicuri. Yohanes langsung tahu dan dia langsung mengerti bahwa Yesus itu sudah bangkit, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Ini dia. Dari mana? Ya, Yohanes ini rupanya cukup cerdas, saudara. Jadi dari melihat gulungan kain peluhnya, Yohanes ini hafal. Sebab Yohanes tinggal serumah dengan Yesus. Jadi dia hafal kebiasaan Yesus. Dia hafal Yesus itu orangnya rapi. Yesus itu tidak berantakan. Bahkan ketika bangun pagi Yesus langsung rapi. Mungkin selimutnya dilipat dengan rapi. Makanya ketika Yohanes melihat kain peluhnya digulung rapi, Yohanes langsung tahu Yesus bangkit. Sebab Yohanes hafal betul bagaimana cara Yesus melipat. Karena dia tinggal serumah. Yohanes tahu cara Yesus melipat baju. Jadi lipatan baju begini, Yohanes langsung tahu ini yang melipat Yesus. Halo. Amin. Kalau saudara tinggal serumah dengan orang, saudara kan tahu ini yang melipat baju siapa. Saudara kan tahu. Dan dia hafal kebiasaan Yesus. Bahkan itu tadi, sampai gaya melipat bajunya Yohanes hafal.
Makanya Yohanes langsung tahu bahwa Yesus tidak dicuri mayatnya. Dan selain itu, Yohanes juga tahu persis. Makanya saya tadi bilang Yohanes ini cerdas. Karena kalau mayat Yesus dicuri, nggak ada pencuri yang masih punya waktu untuk menggulung kain peluh dengan rapinya. Semua pencuri selalu buru-buru. Nggak ada pencuri yang punya waktu untuk melipat semua agar bisa menjadi rapi. Sempat-sempatnya gulung rapi. Betul kan, saudara? Dan perenungan saya lebih lagi. Mari saya beritahu buat saudara. Yesus sengaja meninggalkan jejak agar bisa diketahui muridnya. Minimal Yesus tahu, minimal akan ketahuan, maksud saya akan ketahuan siapa yang paling dekat dengan Yesus. Yesus meninggalkan jejak. Dia menggulung kain peluhnya. Dan setiap orang yang dekat dengan dia, maka dia akan tahu ini gulungan kain peluh, siapa yang menggulung. Dan sengaja Yesus meninggalkan jejak agar bisa diikuti. Hari ini saya berkata buat saudara, dia memang Tuhan, jalannya memang tak terselami, tapi Yesus selalu meninggalkan jejak buat setiap orang yang dekat dengan dia, sehingga orang yang dekat dengan dia akan tetap kuat dan bertindak dalam kondisi apapun. Amin, saudara. Saya berdoa Paskah hari ini menjadi Paskah yang ajaib. Semua orang mulai mengenal Yesus. Semua orang tahu bahwa Yesus mati buat dirinya. Hari ini setiap saudara yang melihat streaming ini, saya mau berkata siapapun saudara, agama apapun saudara, suku apapun saudara, Yesus juga mati untuk saudara. Yesus juga menebus dosa saudara. Makanya sekali lagi, saya berdoa Paskah yang ajaib tahun ini akan menjadikan semua orang mengikuti Yesus karena mengerti bahwa Yesus telah mati buat dirinya. Dan yang kedua, menjadikan anak-anak Tuhan lebih mengenal lagi siapa Tuhannya. Kalau saudara selama ini bergereja, saudara berjemaat, saudara jadi Kristen, tetapi saudara tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, mungkin karena saudara tidak terlalu dekat dengan Tuhan. Saudara hanya dekat dengan diri saudara sendiri. Saudara hanya dekat dengan masalahmu sendiri. Saudara hanya dekat dengan keegoisanmu sendiri. Saudara tidak pernah dekat dengan Tuhan. Saudara tidak pernah mendengar apa maunya Tuhan. Paskah kali ini, saya berdoa setiap saudara semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, saya memberitahu buat saudara bahwa iblis sengaja kaburkan pandangan kita kepada salib Kristus, kepada kematiannya dan kepada kebangkitannya. Semua orang terpusat, terfokus saja pada Natal. Natal dirayakan besar-besaran. Saya tidak melarang untuk merayakan Natal besar-besaran, tetapi mari saya beritahu buat saudara, kalau lahir, semua orang lahir, tetapi yang bangkit dari kematian cuman Yesus. Amin, saudara. Dan untuk itulah memang iblis sengaja kaburkan pandangan kita kepada kematiannya dan kebangkitannya. Iblis sengaja kaburkan pandangan kita terhadap salib Kristus. Dan saya menemukan ada 3 alasan kenapa iblis mengaburkan pandangan kita. Pandangan setiap orang kepada kematian dan kebangkitan Kristus, mengaburkan pandangan kita kepada salib Kristus. Minimal ada 3 alasan kenapa iblis lakukan itu. Yang pertama, dengar baik-baik. Kenapa iblis kaburkan pandangan kita pada salib Kristus? Yang pertama, karena di salib terletak segala sumber berkat. Haleluya. Di salib terletak segala sumber berkat. Sebab Alkitab mencatat telah terjadi pertukaran. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Saya bacakan buat saudara. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, perhatikan baik-baik,
Di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kenapa iblis kaburkan pandangan kita terhadap salib Kristus? Karena di salib terletak segala sumber berkat. Yesus telah menukar kutuk itu menjadi berkat. Seharusnya saudara dan saya yang harusnya dihukum, tetapi Yesus yang menggantikan itu. Seharusnya kita yang mendapatkan kutuk, tapi Yesus yang menggantikan kita orang yang terkutuk dan digantikan dengan berkat. Haleluya. Kalau saya berbicara berkat itu bukan pertambahan materi. Kalau saya bicara berkat bukan hanya mau saudara hari ini naik motor, besok naik mobil, lalu saudara dibilang diberkati. Kalau saya bicara tentang berkat bukan hanya karena saudara hari ini bergaji 2 juta, lalu saudara bulan depan naik jadi 5 juta. Bukan itu cuma sebagian kecil daripada berkat. Sebab berkat itu tidak harus materi. Sebab dari kata aslinya, bahasa aslinya kata berkat itu dalam bahasa aslinya adalah barak. Barak itu artinya apa? Kualitas. Jadi kalau saudara diberkati, hidup saudara menjadi berkualitas, bukan bertambah banyak, saudara. Betapa hari-hari ini orang keliru mengartikan berkat. Bahkan sorry to say, kadang-kadang gereja mengajarkan keliru. Dari rumah 1 jadi rumah 2. Lalu dikatakan, oh dia diberkati. Dari naik motor jadi naik mobil. Mereka bilang, oh dia diberkati. Berkat tidak ada hubungannya dengan pertambahan, saudara. Berkat itu hubungannya dengan kualitas. Mungkin rumahmu tidak berubah, tetapi hidupmu berkualitas. Mungkin gajimu tidak bertambah, tetapi dengan uang yang ada, hidupmu jadi lebih berkualitas. Itu berkat. Amin, saudara. Jadi saudara jangan berpikir ketika saudara dari dulu, saudara berpikir, kenapa dari dulu saya cuma naik motor? Lalu saudara berpikir bahwa Tuhan tidak adil dan Tuhan tidak berkati saudara. Tunggu dulu. Kalaupun sekalipun saudara naik motor, tetapi ketika hidupmu menjadi berkat buat orang lain, hidupmu berkualitas. Untuk apa dari naik motor jadi naik mobil, tetapi jadi sombong? Matanya jadi tertutup dan tidak lagi bisa melihat orang lain. Itu bukan berkat, saudara. Barak, it means quality. Artinya kualitas. Hari ini kualitas hidupmu itu berbanding lurus dengan seberapa besar hidupmu jadi berkat. Mungkin saudara tidak kaya raya, tapi hidupmu jadi berkat. Mungkin kau tidak memiliki banyak, tapi engkau bisa berbagi buat orang lain. Mungkin kau bukan orang yang terpandang, tetapi melalui hidupmu banyak orang yang diangkat hidupnya. Itu namanya hidup yang berkualitas. Iblis sengaja kaburkan itu, karena segala sumber berkat terletak di salib Kristus. Barah. Maka dalam kitab Kejadian pasal yang ke-28, di situ ditulis double barak. Artinya apa? Kualitas tinggi. Saya berdoa setiap orang Kristen hari ini, saudara menjadi orang-orang yang berkualitas tinggi. Sekalipun saudara karyawan berkualitas tinggi. Sekalipun saudara hanya office boy di tempat kerja saudara, tapi engkau seorang office boy yang berkualitas tinggi. Dan saya percaya setiap orang-orang yang memiliki kualitas yang tinggi, dia akan cepat mendapatkan promosi yang daripada Tuhan. Haleluya. Yang pertama, kenapa iblis kaburkan pandangan kita pada salib Kristus? Karena di salib terletak sumber berkat. Yang kedua, kenapa iblis kaburkan kita pandangan kita kepada salib Kristus? Yang kedua, oleh karena di salib iblis telah dikalahkan dengan kekal, mutlak, dan tidak terbantahkan. Haleluya. Sekali lagi saya ulang, iblis telah dikalahkan di kayu salib dengan kekal, mutlak, dan tidak terbantahkan. Dulu kalah, hari ini kalah, sampai seterusnya dia kalah. Dan mari saya beritahu buat saudara, setiap saudara umat Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang terus memandang pada salib Kristus, saudara tidak akan pernah mempan disantet.
Saudara jangan pernah mempandi tenung. Saudara jangan pernah bisa dihipnotis. Oleh karena iblis telah dikalahkan dengan kekal, mutlak, dan tidak terbantahkan. Haleluya. Kuasa kegelapan tidak akan pernah bisa menyentuh saudara. Kalaupun ada orang yang berniat jahat kepada saudara, segala niat jahatnya akan kembali kepada orang tersebut. Sebab Mazmur berkata, setiap orang yang menggali lubang, maka dia sendiri akan masuk ke dalamnya. Setiap orang yang memasang jerat, dia sendiri akan terjerat di dalamnya. Kegelapan tidak akan pernah bisa menguasai saudara. Untuk itulah iblis mengaburkan pandangan kita pada salib Kristus. Sebab di salib iblis dipermalukan. Dia kekal, kekalahannya kekal, mutlak, dan tidak terbantahkan. Hari ini tidak ada kuasa apapun dari kuasa kegelapan yang bisa menyentuh saudara. Haleluya. Dan yang ketiga, ini yang sangat menarik saudara. Kenapa iblis kaburkan kita pada salib Kristus? Sebab roh yang membangkitkan Yesus itu diam di dalam saudara. Bukan dengan saya, kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Saya bacakan buat saudara. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Saya ulang pelan-pelan saudara, ini dahsyat sekali, ini luar biasa sekali. Makanya dikaburkan kita dari pandangan kita pada salib Kristus. Yang saya bacakan sekali lagi buat saudara. Saya excited sekali ini. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Haleluya. Haleluya. Saya teruskan. Maka ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Saya mau berkata buat saudara, setiap saudara yang percaya Yesus, kalaupun nanti kita mati, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Roh yang sudah membangkitkan Yesus yang ada di dalam diri kita hari ini, kalaupun nanti kita mati, karena apapun itu, kita akan dibangkitkan kembali bersama dengan Yesus. Haleluya. 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 Itulah kekuatan salib Kristus. Jadi kabar baik buat saudara dan saya hari ini adalah apa? Saudara dan saya memiliki roh penggerak yang sama yang dimiliki oleh Yesus. You have the same machine with Jesus. Ini dia. Haleluya. Ini dia. Makanya kitab Yohanes 14 ayat 12. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 menyatakan ini saudara. Ini dia. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Catat baik-baik saudara. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kenapa bisa begitu? Because we have the same spirit with Jesus. Sadarkah saudara? Saudara memiliki roh yang sama. Ini alasan utama kenapa iblis kaburkan pandangan kita terhadap salib Kristus. Yang pertama adalah karena apa? Karena di salib terletak segala sumber berkat. Ingat, berkat bukan pertambahan. Berkat bukan berbicara tentang quantity, jumlah. Bukan berbicara pertambahan, tapi kualitas. Ingat baik-baik saudara. Kalau engkau bertambah kaya, mobil dari 2 jadi 4, rumah jadi 1 jadi 5, tapi hidupmu menjadi tidak berkualitas, saya khawatir itu bukan berkat.
Saya khawatir itu adalah jebakan daripada iblis untuk menjauhkan saudara dari Tuhan. Kalau hari ini saudara punya pekerjaan, gaji saudara sepertinya banyak, tapi tidak membuat saudara tidak punya waktu untuk Tuhan, tidak punya waktu untuk berdoa, tidak punya waktu untuk membantu orang lain, tidak punya waktu untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Hei, saya ragu, pekerjaan saudara bukan dari Tuhan. Sebab segala sesuatu yang dari Tuhan akan membuat saudara dekat dengan Tuhan. Dan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, itu akan membuat menjauhkan saudara dari Tuhan. Perhatikan saudara, berkat itu adalah kualitas. Kalau hidupmu menjadi tidak berkualitas, saudara sedang tidak diberkati. Tapi you are under attack. Saudara dalam penyerangan iblis. Dan yang kedua, kenapa iblis kaburkan pandangan kita pada salib Kristus? Sebab di salib terletak kekalahan iblis. Iblis telah dikalahkan dengan kekal, mutlak, dan tidak terbantahkan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya iblis kalah. Dan yang ketiga, kenapa iblis kaburkan kita pandangan kita kepada salib Kristus? Sebab melalui salib Kristus, maka kita menerima roh yang sama. Roh Dia yang membangkitkan Yesus diam di dalam kita. Makanya saudara dan saya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari apa yang pernah dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan yang terakhir saudara, sekarang saya mengerti dan saya bagi ini kepada saudara, kenapa Yesus berkata pikulah salibmu setiap hari. Saya ajak saudara buka Lukas pasal yang ke-9 ayat 23 dan kita akan berdoa. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Lukas 9 ayat yang ke-23. Saya bacakan buat saudara. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Mari saya beritahu saudara, rupanya menyangkal diri dan memikul salib itu berbeda. Menyangkal diri seperti kita ketahui, seperti yang pernah sering kita dengar, apa itu menyangkal diri. Dan memikul salibnya itu adalah rupanya begini. Karena disalib, dengar baik-baik, karena disalib terletak pertukaran antara kutuk diganti berkat. Disalib kesembuhan mengalir, disalib pemulihan mengalir, disalib pengampunan terjadi, disalib terjadi mukjizat yang luar biasa. Jadi artinya, kalau Tuhan berkata pikulah salibmu setiap hari, Tuhan berkata sebab salibku itu ringan dan enak. Jadi ketika saudara memikul salib, dengar baik-baik, saudara sedang memikul kesembuhan ada di situ. Ketika saudara memikul salib, saudara sedang memikul pemulihan ada di situ. Ketika saudara memikul salib, saudara sedang memikul pengampunan ada di situ. Ketika saudara sedang memikul salib, saudara sedang memikul pemulihan ada di situ. Makanya Tuhan berkata, pikulah salibmu setiap hari. Dahsyatnya Tuhan kita. Haleluya. Saya berdoa Paskah hari ini menjadi Paskah yang ajaib buat setiap saudara dan seluruh saudara, bahkan saudara yang tidak mengenal Yesus, saudara yang memiliki kepercayaan yang lain. Berita baik buat saudara, Yesus pun mati buat setiap saudara. Yesus pun menebus dosa setiap saudara. Tanpa saudara ketahui, Yesus telah menyediakan pengampunan. Hari ini tangan Yesus terbuka lebar buat setiap orang yang mau datang kepadanya. Datanglah kepada Yesus. Ini karya yang luar biasa yang tidak pernah ada bandingannya. Hari ini saudara, mari kita semua datang kepada Yesus. Saudara yang memiliki kepercayaan yang lain, yang saudara mau percaya Yesus, saudara yang mau mengharapkan sebuah pemulihan, saudara yang menginginkan sebuah pengharapan yang baru, mari datang kepada Yesus. Tanpa harus meninggalkan kepercayaan saudara, datang kepada Yesus. Panggil namanya, Yesus tolong saya. Yesus ampuni dosa saya. Yesus peluk saya. Yesus terima kasih untuk pengorbananmu buat saya. Hampiri Yesus. Dan buat setiap anak-anak Tuhan hari ini, saudara perlu lebih dekat lagi dengan Tuhan, agar kita menjadi sama seperti Yohanes. Dengan hanya melihat sedikit kita mengerti apa yang sedang dilakukan Yesus. Mari setiap saudara tutup mata saudara.
Haleluya. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Biar musik mengalun. Setiap saudara pagi hari ini yang berkata, benar pendeta, saya baru mengerti bahwa Yesus juga mati buat saya. Dan hari ini pendeta, saya mau ditolong. Saya butuh pertolongan. Saya mau Yesus menolong saya. Saudara, kepercayaan apapun saudara hari ini yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kesembuhan, membutuhkan pemulihan, membutuhkan apapun dalam hidup saudara hari ini, saya melihat di dalam roh saya ada beberapa di antara saudara yang sedang ketakutan hari ini. Engkau takut mati, engkau takut mati, engkau takut mati. Dan dengar baik-baik hari ini, engkau tidak perlu takut mati. Kalau engkau percaya Yesus menjadikan dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu, kematian sudah ditanggung dia di kayu salib. Kalau engkau mati, engkau hanya tutup mata dan kau buka mata, engkau sudah ada di sorga. Haleluya. Haleluya. Saudara berkata, Tuhan Yesus tolong saya. Siapapun saudara, taruh tangan kanan saudara di atas dada saudara, ulurkan tangan saudara di layar saudara, dan katakan apa saja dengan Tuhan. Katakan dengan Tuhan Yesus, katakan apa saja. Katakan. Engkau yang sakit, lakukan ini. Taruh tangan kananmu di atas dadamu, ulurkan tangan kirimu, maka sakit penyakitmu akan disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dimanapun engkau berada. Saya melihat di dalam roh saya ada saudara yang sedang nonton acara ini. Saudara tergeletak lama di tempat tidurmu. Kau tidak bisa melakukan apapun. Semua kau lakukan hanya di tempat tidur. Hari ini mata Tuhan tertuju kepadamu. Ulurkan tanganmu. Kalau tanganmu sudah tidak kuat diulurkan, ulurkan hatimu. Arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Kristus. Dia disalib bilur-bilurnya untuk menyembuhkan engkau. Katakan dengan Tuhan Yesus sekarang, Yesus, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, selamatkanlah aku. Katakan saudara, katakan saudara, katakan bu, katakan ibu, karena saya tahu kau seorang ibu. Katakan bu, katakan, kau akan disembuhkan oleh Yesus. Izinkan dia menjamah engkau. Izinkan, karabasya, karalabalabalabashi, kini. Dan kau saudara-saudara, anak-anak Tuhan, mari mengenal Tuhan lebih dekat. Kenali dia melalui firman-Nya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat pas untuk kau mencari Tuhan lebih lagi. Cari Tuhan selagi dia berkenan untuk ditemui. Pakai waktu-waktumu untuk saudara duduk di kaki Tuhan dan berdoa. Pakai waktu-waktumu untuk kau membaca firman, memuji dia, mengenal dia lebih dalam lagi. Haleluya. Hamba-Mu berdoa Tuhan, firman yang sudah disampaikan ini menjadi rema dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Hamba-Mu berdoa, biarlah kuasa-Mu tidak terbatas ruang, jarak, dan waktu. Biarlah pagi hari ini kesan ilahi ditangkap oleh setiap orang yang mendengar, yang melihat streaming ini. Nama-Mu dipermuliakan. Orang datang kepadamu dan ada orang yang lidahnya mengaku, lututnya bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu selesai, tetapi Roh Kudus, Kau tidak akan pernah selesai mengerjakan firman yang sudah ditaburkan. Biar segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya setiap saudara buka hati dan kedua tanganmu, terimalah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun dalam kehidupanmu.
turun dalam kehidupan rumah tanggamu, keluargamu, anak-anakmu, cucumu, pekerjaanmu, dan pelayananmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kasih karunia dan menghadapkan wajahnya kepadamu. Berkat ini, berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai engkau dari sekarang sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati saudara. Catat baik-baik alamat live streaming kita. Kalau saudara mau berinteraksi dengan kami, saudara bisa mencatat dan saudara bisa berikan kepada kami pesan-pesan pribadi saudara melalui Facebook, melalui Instagram kami. God bless you. Dan Yesus berkati saudara. Selamat Paskah.